Halo, selamat datang kembali di QT Capital Official YouTube channel dan seperti biasanya video ini bisa kamu tonton di Instagram kami @akum.co.id. IHSG ditutup di 4973,79 setelah satu hari dia mampu naik ke tertingginya sekitar 4997, hampir menyentuh area 5000. Tadi tertingginya cuma 4997. Kemudian di sesi 2 IHSG dibantai, penurunan 0,4% dari titik tertingginya kira-kira 0,4, dan akhirnya di weekend ini tutup di 4973,79. Small body candle dengan upper shadow yang lumayan panjang dibandingkan dengan bodinya, terutama bodinya ya kecil sekali ini di sini kelihatannya. Upper shadow ini biasanya dianggap sebagai sebuah rejection ya, kemungkinan setelah kemarin beberapa saham naiknya lumayan, ada aksi jual yang lumayan signifikan juga di sesi 2 tadi. Dan mari kita lihat saham-sahamnya apa aja. Kalau indeksnya sendiri sih kemungkinan masih cenderung sideways, dan ini mengkhawatirkan karena sidewaysnya ini agak lama ya. Jadi khawatirnya malah jadi bikin swing higher low dan malah jelek di minggu-minggu depan. Tapi ya semoga aja enggak lah ya. Oke, baiklah, kita coba explore saham apa aja yang hari ini aku histogramnya di atas average. Kita pakai fungsi XPACCS di QT Chartbot. Hanya ada beberapa saham saja, termasuk saham-saham yang mungkin agak nggak jelas. MAPA, DMMX kita bisa abaikan. Kemudian pertama kita lihat AALI sesuai dengan abjadnya. Tutup di 8550, trennya masih belum berubah banyak sejak Juni kemarin, masih cenderung sideways dengan ada kemungkinan di sini ada double top. Kalau misalkan harganya turun ke bawah 7875, berarti ya ini polanya jadi double top. Ini kurang bagus kalau misalkan harganya turun ya. Tapi hari ini naik 1,2%, akumnya hijau, sedikit di atas average. Ya pastinya di atas average ya, karena ini ekspornya dari XPACCS, histogram di atas average daily. Akumnya hijau sedikit di atas average, dengan kalau kita lihat di sini akum lainnya juga masih cenderung downtrend, merah di bawah hijau, hijau juga masih di bawah biru. Jadi ini baru hari pertama setelah beberapa kali histogramnya cenderung dominasi warna merah. Harapannya sih masih bisa ke resisten 8975 lagi, teman. Untuk trading strategi kayaknya sih masih belum, karena mengingat harganya berada di tengah area 7875 8975. Jadi masih kurang menarik kalau untuk jadi trading strategi, jadi trading idea. Cepin hari ini naiknya lumayan signifikan, 6,2% dibandingkan dengan penutupan kemarin. Tutup di 6025, tapi kalau kita perhatikan di sini di area 6025 6100 bulan Februari 2020 dites menjadi support, dan kemudian di breakdown di akhir Februari, sempat naik lagi di awal Maret, tapi kemudian tanggal 9 itu dia breakdown bikin gap. Jadi di 6025 6100 gapnya di situ dites di tanggal 10, kemudian dites lagi di awal Juni kemarin, dan di pertengahan Juni juga dia dites sekali lagi, dan sekarang harganya kembali lagi ke area resisten 6025 6100. Aku histogramnya sih lumayan gede ya. Vin, ada cerita apa Vin? Cepin. Oke, harga ayam ya. Tapi ya saya nggak terlalu percaya dengan berita harga ayam tertinggi bisa bikin Cepin naik setinggi ini ya. Begitulah ceritanya. Si Cepinnya ini sendiri kemungkinan masih cenderung sideways dengan area support sekitar 5.500. Di sini kita bisa lihat beberapa kali harganya berhenti di 5.500, kemudian rebound naik ke atas, dan ini juga di tanggal 11 dan tanggal 12 harganya turun ke bawah 5.500, tapi kemudian naik lagi ke atas. Ini kemungkinan area 5.500 sampai mungkin kira-kira area di sini ada 5325 ya. Mungkin sekitar itu adalah area supportnya ya. Untuk posisi sekarang sih Cepin kurang menguntungkan, harga dekat resistennya juga sempat beberapa kali dites, dan sempat juga dari support berubah jadi resisten, dites berapa kali, dan sekarang harganya mencapai area yang sama. Ya agak kurang mengenakkan posisi harga sekarang untuk dijadikan trading idea. Cepin kita lewatin. DMMX harganya masih belum membentuk konfirmasi dari reversal pattern. Jadi di sini kemarin kan ada candle lower high lower low di tanggal 30 dan tanggal 1 Juli. Kemudian low-nya di 185, jadi itu konfirmasinya kalau misalkan harga turun ke bawah 185 kamu harus
take profit, disarankan untuk take profit, tapi untuk sekarang masih boleh di hold. Itu pun juga kalau ada yang punya ya. Cuman kalau lihat sahamnya DMMX sih kayaknya ini saham agak dikuasai sama si big playernya. Doit sebenarnya saya lebih suka untuk skip aja. Kenapa? Karena dari sejak bulan April sampai dengan sekarang tuh masih cenderung sideways. Ini lama sekali sidewaysnya, ini nggak enak. Apalagi juga kalau kita lihat dari tren besarnya yang sebelum-sebelumnya masih cenderung downtrend. Apalagi kalau kita lihat di sini garis akumnya, akum chartnya menunjukkan bahwa kemungkinan ini saham sih dikuasai sama big player ya. Jadi sebaiknya berhati-hati kalau misalkan mau trading saham ini. Doit biasanya saya skip aja. Kemudian saham berikutnya adalah INDF Indofood yang hari ini juga naik 6,675%, naik 1,5% dibandingkan dengan penutupan kemarin. Tapi seperti pembahasan yang sudah ada di video kemarin bahwa area resistennya sekitar 6800, 6950 dan sekarang harganya mendekati area resisten. Walaupun akumnya bagus tapi harapannya sih bisa breakout area 68, 6950 ini ya. Siapa tahu setelah breakout kemudian ada koreksi, kemudian ada reversal, baru di situ kita bisa masuk. Tapi untuk sekarang kayaknya kurang menguntungkan ya. Indosat, candle higher high higher low, akumnya hijau dan posisi sekarang juga bisa dibilang di area support ya, support bekas resisten. Ini kalau misalkan kita lihat ke belakang akan terlihat bahwa sekitar 2290, 2370 ini adalah area resisten yang dites 1 di bulan Februari, 2 di bulan Maret, kemudian di bulan April, di akhir April, dan kemudian di breakout di Juni, dan sekarang dites sebagai support. Kemungkinan ini jadi area support yang lumayan menguntungkan posisinya karena harganya dekat dengan titik cut loss-nya di bawah 2290. Mungkin buat kamu yang pengen punya si Indosat ini kamu boleh beli, cuman kalau saya lihat dari akumnya sih kurang bagus ya. Ini cuman hari ini histogramnya hijau di atas average satu kali aja, tapi kita belum tahu minggu depan apakah ada lanjutan dari akumulasinya atau enggak. Tapi untuk reversal patternnya sih si Indosat ini bagus chartnya, menurut saya bagus, dia rebound di support. Jadi kalau misalkan kamu mau beli cut loss-nya di bawah 2290 ya. Mapa kita bisa lewatin. Kemudian SCMA harapannya hari ini dia bisa tutup di atas 1195, tapi kok ya tutupnya pas banget di 1195. Inside bar pattern bukan inside bar sih ya, jadi ini lebih ke ada lower high lower low, tapi terus habis itu sideways beberapa hari, 2 hari, dan ini hari ketiga. Tutupnya pas di 1195 walaupun tadi sempat naik sampai 1205, jadi di atas 1195, 2 tick di atas 1195. Bagus sih karena akumnya juga cenderung uptrend, merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru, dengan histogram hari ini juga di atas average. Dan kalau kita lihat di minggu ini histogram merahnya itu cuma ada 2 kali, walaupun yang satu di atas average, yang satu di bawah average, tapi itu nggak membuat garis akumnya turun ke bawah si biru ya, atau MA13 nya. Jadi masih bisa dibilang kalau akum lainnya ini cenderung uptrend. Buat kamu yang masih punya SCMA, kamu boleh simpen terus, cut loss di bawah 1135. Kalau misalkan kamu belum punya barangnya, kamu boleh beli di 1195 atau 1200, sama cut lossnya di bawah 1135. Itu SCMA. Dari beberapa saham ini yang histogram akumnya di atas average, kayaknya cuma SCMA yang menarik untuk dibeli buat besok minggu depan. Kita coba lihat saham apa aja yang akumnya masih terjaga. XPACC, Astra. Astra masih cenderung sideways, tapi akumnya masih bagus, jadi merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Ini nggak masalah buat disimpan. Kalau misalkan dibeli nanti dulu. Untuk BBCA ini masih ngelanjutin tren yang kemarin. Jadi kemarin kan ada higher high higher low, dan ada higher high higher low lagi di hari Kamis tanggal 2, dan hari ini dari Jumat dia bikin candle higher high higher low lagi, semakin mendekati ke area resistennya sekitar 29950 sampai 30200. Di sini akumnya juga kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir hanya 1 kali merah, itu di hari Senin, dan sisanya histogramnya hijau. Ini menunjukkan bahwa si big playernya walaupun harganya sudah naik sampai 29350, tapi big player masih cenderung melakukan aksi akumulasi. Di sini kemungkinan resistennya juga agak lebar ya. Mesti kita lihat di sini ada gap sampai 31.000. Jadi semoga sih minggu depan dia bisa melanjutkan kenaikan sampai 31.000 ya. Amin. BBC masih bisa disimpan, tapi buat kamu yang baru mau beli sebaiknya jangan sih, cari saham yang lain aja dulu.
BWPT yang kemarin sempat ada reversal pattern, hari ini malah dihajar 2,2%, tapi untungnya nggak sampai turun ke bawah 87 karena tutup di 89. Akumnya sih merah kecil, merah tapi ya kecil, nggak masalah. Ini distribusinya nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan yang akumulasi dari sejak pertengahan bulan Juni kemarin. Sampai sekarang sih ibaratnya masih bisa dibilang masih aman lah ya. Mungkin masih boleh beli kamu kalau misalkan pengen punya BWPT, cut loss di bawah 87. Agak susah sih memang ini fraksinya satu, jadi naiknya sama turunnya agak kerasa kalau misalkan fraksinya kecil. Berapa persenannya itu agak kerasa, lebih kerasa dibandingkan dengan yang fraksinya agak gede. BWPT tapi masih boleh dibeli, cut loss di bawah 87. ICBP hari ini candlenya higher high higher low dan high-nya juga pas di 9600. 9600 itu adalah pas area resistennya. Jadi waktu di pertengahan mungkin awal bulan April harganya sempat turun. Di sini ada dua candle, satunya black marubozu, satunya white marubozu, tapi low-nya itu di berapa ini? 9575 dan 9600. Ini kemungkinan bisa jadi area resisten yang sekarang kebetulan disamperin ya. Candlenya masih higher high higher low, jadi high hari ini masih di atas high kemarin, low-nya juga masih di atas low kemarin. Histogramnya merah tapi kecil, ini nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan akumulasinya yang sejak bulan Juni ya. Tapi memang agak was-was karena candlenya hitam dan posisinya kena resisten. Buat kamu yang masih punya barangnya, kamu tetap jagain take profitnya di bawah 9200 ya. Indofood tadi udah dibahas. Jasa Marga coba kita lihat masih cenderung sideways, harga di 4490, akumnya masih uptrend, harapannya sih tutup di atas 4500 ya. Tapi nggak apa-apa, masih boleh dibeli, cut loss di bawah 4250. Kalau misalkan kita lihat di sini kemungkinan sih resistennya bisa sampai 5000 ya. Harapannya sih bisa sampai 5000. Ini Jasa Marga masih bagus. Masih boleh dibeli, cut loss di bawah 4250. Tadi ada beberapa ya, kayak apa tadi? SCMA masih boleh disimpan, boleh dibeli juga. Kemudian Jasa Marga juga masih oke. Kemudian BBCA dekat resisten, BWPT oke. Oke, baru ketemu 3 ya. Saham berikutnya kita coba lihat MDKA. MDKA masih cenderung sideways antara 1345 sampai 1410. Akumnya masih uptrend, nggak masalah sih. Cut loss di bawah 1345 atau sell di bawah 1345. Tapi kalau kamu misalkan belum punya, belinya nanti aja. Kalau misalkan tunggu breakout 1410. MDKA. SMA udah dibahas. Semen Gresik hari ini sempat naik sampai 10.100. Kalau kita lihat di time frame hourly, di sini akan kelihatan naik di bukan sebelum ya, mungkin sesi 2. Jadi di awal sesi 2 sampai dengan sesi 2 ganti jam itu jam 2 itu harga naik, ditarik kenceng sampai 10.100, terus kemudian turun sampai 9775, 9800 dan ditutup di 9775. Yang menarik adalah walaupun ini bikin candle rejection, jadi ada upper shadow-nya yang panjang, lebih panjang daripada bodinya, itu bisa dibilang rejection karena posisinya di dekat area resisten 10200 10400. Tapi akumnya masih hijau, jadi masih uptrend terus akumnya. Semen Gresik kayaknya sih masih aman ya. Lumayan lah buat kamu yang kemarin mungkin ex dividen masih simpen, terus harganya sempat naik, tadi bisa jualan, mungkin dapat dividen sama profit hasil jualannya. Semen Gresik ini bagus ini. Nah, mari kita lihat scanner dari AFL. Setelah tadi dari QT Chartbot saya dapat beberapa. Ini masih ada waktu agak lumayan, jadi kita lihat scanner dari QT Chartbot. Yang pertama biasa kita lihat adalah dari bawah. Indosat. Nah, ini Indosat tadi kayaknya udah dibahas ya. Higher high higher low, dia rebound, posisinya dekat support. Oh iya, sama Indosat berarti tadi. LSIP masih cenderung sideways di dekat area resisten 900-930. Main UNTR kita bisa skip dulu. Bank Mandiri hari ini histogramnya hijau, walaupun masih di bawah average, harganya sideways. Kita harap minggu depan dia bisa ngelanjutin akumulasinya ya Bank Mandiri. Masukin ke watchlist dulu ya.
Boga Inco hari ini candlenya bisa dibilang inside bar pattern, kurang menarik ini. Posisinya di tengah-tengah area. Semoga sih bisa agak turun sedikit sampai sekitar mendekati support. Sri Melati Kencana kita lewatin, IPTV kita lewatin, Kino Mapi, Wood Mapi ini kemarin histogramnya gede banget ya, tapi harganya sekarang turun. Kita tunggu ada reversal patternnya ya, karena siapa tahu kalau misalkan dia rebound, ini kan penurunan 2 hari terakhir ini lumayan. Yang kemarin turun 2,5%, sekarang turun 3,3%, berarti total udah turun 5%an ya. Tapi aku histogramnya cuman merah 2 kali di di bawah average, dan ini kalau kita lihat akumnya juga masih merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Semoga aja sih ada reversal patternnya, soalnya akumnya lumayan bisa dipantau. Wood kita lewatin dulu. Tebik Tebik rebound, harapannya sih bisa turun agak jauh lagi, cuman ini kok rebound, susah ini. Tebik, Doit tadi udah dibahas, Mapai, MJS, MCAS, Mark, BNLI, MCAS-nya rejectionnya kelihatan sekali nih. MCAS, Mark, wow, Marknya terbang. Tapi ini sahamnya kayaknya dikuasai si big player ya, agak berbahaya ini. Kalbe Pharma mendekati area resisten 1500-1520. Semen Gresik tadi udah dibahas. SCMA masih boleh beli, bagus cepinnya, harapannya sih masih bisa breakout. Indofood, MDK udah dibahas, ICBP, Astra, BCA. Oke, itu tadi beberapa saham. Jadi kayak misalkan apa ya tadi ya? Udah lupa. SCMA, oke. Kemudian apa tadi ya? BPT, oke. Terus kemudian Jasa Marga, terus kemudian SCMA, terus kemudian si Indosat ya, Indosat, oke. Nah ini Indosat, kemudian ini SCMA, ini Jasa Marga, ini BWPT tadi lumayan akumnya cuman merah kecil aja. Ini SCMA, ini masih oke lah ibaratnya. Oke, itulah beberapa saham yang bisa kamu pantau untuk minggu depan buat bekal weekend. Dan untuk kamu yang pengen punya QT Chartbot, cukup buka Telegram Messenger kamu, tap tombol search, jangan lupa ketik @QT Chartbot. Dan untuk yang pengen punya data akum, silahkan hubungi kontak person yang ada di deskripsi. Saya Bernardi, mewakili QT Capital, QT Akum Research. Sampai jumpa, dadah.